Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Hari ini luar biasa, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, mari kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikannya. Hari ini hari yang luar biasa, Tuhan mau mencurahkan rohnya bagi kita. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya, kita sambut roh Tuhan memenuhi hidup kita. Ya Rabba Syakara Pataka ya Rabba. Ya Rabba Syakara Papa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bernafas. Engkau masih memberi kami kesehatan. Engkau masih memberi kami bisa bersama keluarga kami dengan orang-orang yang kami cintai. Kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memberikan waktu khusus kami untuk menyembah Tuhan di hari Sabat-Mu. Kami mengucap syukur Roh Kudus. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam setiap hati bagi setiap yang menyaksikan channel YouTube ini. Biarlah hadirat-Mu menyertai, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah api-Mu membakar semangat kami. Biarlah hujan-Mu membasuh kami dan memberi kami kesegaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Ya Rabba ya Rabba ya Syakara Papa. Yesus, api-Mu memenuhi kami. Api-Mu membakar semangat kami. Api-Mu Tuhan membakar gelora cinta kami kepada Engkau. Sungguh tiada yang lain, sungguh tiada yang lain. Api-Mu Tuhan membuat cinta kami semakin menyala-nyala kepadamu. Oh Roh Kudus, biar Engkau yang menyegarkan setiap jiwa. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah kami Tuhan merindukan jamahan-Mu. Begitulah kami haus akan sungai-Mu Tuhan. Kami rindu aliran sungai kehidupan-Mu Tuhan. Biarlah seperti air hujan yang menimpa kami merasakan kesegaran yang baru. Roh kami diperbaharui, roh kami diperbaharui, jiwa kami diperbaharui. Kami mengalami kesegaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah surga-Mu turun menyertai kami. Biarlah surga-Mu memenuhi kami. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba Syakara Papa. Oh Yesus Tuhan. Di api beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Biarlah api-Mu Tuhan, beri api, beri hujan. Biarlah hujan-Mu seperti yang Kau janjikan,
Kami aktifkan pelayan malaikat pagi hari ini, menembus setiap jiwa yang mendengar channel YouTube ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalami mujizat, mengalami pembaharuan roh. Terima kasih Tuhan, kegerakan roh yang besar hari ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang jalan-jalan buntu diberinya jalan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Allahku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tema dari firman Tuhan pagi ini, kerjakan keselamatanmu. Amin. Jadi ternyata ketika kita sudah menerima kabar keselamatan, pengorbanan Tuhan, bukan hanya kabar tapi benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, ternyata kita diminta oleh Tuhan bukan hanya diam saja, tetapi kita diminta untuk apa? Untuk mengerjakan karya keselamatan itu. Katakan amin. Kita diminta untuk mengerjakan karya keselamatan itu. Seperti apa yang kita akan baca pada pagi yang indah ini di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya sudah sangat jelas. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bingkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanku, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat yang terakhir, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, judul perikopnya sangat jelas. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi masing-masing kita yang telah mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan tidak hanya diam, tidak menentok, tetapi memberikan satu respon yang benar di hadapan Tuhan, yaitu mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan malah kita berbuat dosa, bukan malah kita menjauhi Tuhan, bukan malah kehidupan kita sak geleme dewi. Tetapi yang Tuhan rindukan pagi ini dalam kehidupan setiap kita, doa saya yang pagi ini beribadah. Kita adalah orang-orang yang mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Yang lebih keras, amin. Jadi bukan hanya menerima tok. Karena kalau kita tidak mengerjakan karya keselamatan, kita diibaratkan orang yang tidak meresponi karya keselamatannya Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan, mengalami karya keselamatan Tuhan, tetapi tidak mengerjakan karya keselamatan, kita sama saja orang yang tidak meresponi kasih karunia, kebenaran, kebaikan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus di dalam Filipi ini mengingatkan bahwa orang-orang Filipi harus mengerjakan karya keselamatan. Mereka tidak boleh menyembah sesuatu di luar Tuhan. Mereka harus menyembah Tuhan, mereka harus beribadah kepada Tuhan, mengerjakan, membuktikan bahwa mereka telah dipanggil dari gelap menuju keterangnya Tuhan yang ajaib. Mereka harus menunjukkan bahwa ketika sudah diselamatkan, pola hidup mereka, gaya hidup mereka, keberadaan mereka
mengalami sesuatu yang berubah menuju ke arah Kristus, ke arahnya Tuhan. Ke arahnya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Seperti apa orang yang mengerjakan keselamatan? Mari kita pelajari yang bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, yang saya tulis di sini, orang yang mengerjakan karya keselamatan seperti yang diperintahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 ini, yang pertama adalah kehidupan yang dijalani diisi dengan kehidupan yang taat akan Tuhan. Amin. Ini loh, dikatakan di sini ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, dikatakan firman Tuhan. Jadi orang yang mengerjakan karya keselamatan, hidupnya, perjalanan hari-hari yang dia jalani, dia akan belajar taat kepada Tuhan. Untuk menyakiti Tuhan itu dia akan berpikir 1000 kali. Untuk memberontak kepada Tuhan, untuk diam saja, tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, untuk rasanya gelo, rasanya ada sesuatu yang hilang dalam hidup ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada ketaatan yang dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Orang yang taat, dikatakan firman Tuhan, orang yang taat adalah orang yang memiliki rasa takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Dia bisa menghormati Tuhan. Dia memberikan rasa takut, rasa hormat yang benar-benar dia persembahkan kepada Tuhannya. Kenapa? Ada ketaatan dan mau mengerjakan karya keselamatan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Jadi pagi ini sebagai orang-orang yang mengerjakan karya keselamatan di dalam Tuhan, jadilah orang yang taat, yang di dalamnya, yang menjalani hidupnya ada hubungannya dengan Tuhan, ada rasa gentar, rasa takut akan Tuhan. Dan inilah yang sedang tumbuh di zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Memang Tuhan tidak terlihat, tapi setiap perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pirsa, Tuhan melihat. Dan setiap perbuatan dikatakan tidak bersusah-susah dengan percuma, kata Paulus tadi. Engkau tidak bersusah-susah dengan percuma, ada sesuatu yang nanti Tuhan akan kerjakan, akan balas dalam kehidupan setiap kita. Hari-hari yang dijalani, belajar menjadi seperti Yesus, orang yang taat. Hari-hari yang dijalani mulai dari kata-katanya, mulai dari tingkah lakunya, mulai dari perbuatannya. Karena mengerjakan keselamatan di dalamnya ada ketaatan, ada rasa takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kerinduannya menjadi seperti Yesus. Kita harus punya gaya hidup yang berbeda. Amin. Gaya hidup kita harus punya gaya hidup yang berbeda. Ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan, tapi punya karakter Kristus yang kita jalani dalam kehidupan setiap kita. Semakin hari, semakin bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Ini orang yang taat, yang mengerjakan karya keselamatan. Setiap hari, apa yang dijalani, apa yang dia lakukan. Bahkan ketika Ketika bukan, kalau orang mengatakan begini, kalau orang mengutamakan Tuhan, waktu senang saja gampang. Tapi ketika dalam pergumulan, ketika dalam kekurangan, ketika dalam sakit penyakit, ketika di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, apakah bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Sebagai orang-orang yang mengerjakan karya keselamatan dan di dalamnya ada ketaatan, kita harus mengatakan aku bisa. Justru ketika kita berani melakukan itu, semua yang jelek akan dilalukan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, seperti apa orang yang mengerjakan karya keselamatan di dalam kehidupannya, di dalam mengiringi Yesus. Ayat yang ke-14 juga dikatakan di situ. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Orang yang mengerjakan karya keselamatan, apapun yang dikerjakan itu berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ketika kita mengerjakan segala sesuatu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Karena kita sedang melayani Tuhan, kita sedang mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Meresponi pengorbanan Tuhan, meresponi kebaikan Tuhan. Kalau dilakukan dengan sungut-sungut seperti bangsa Israel,
mengalami pencobaan yang lama sekali terjadi dalam hidup. Bahkan berbantah-bantah, saling menyalahkan satu dengan yang lain, iri dengki, ya, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Supaya kehidupan kita tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi Tuhan tidak mau ketika kita sudah mengalami karya keselamatan yang dikerjakan penuh dengan sungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Akibatnya apa? Kehidupan kita akan kehidupan yang beraib dan bernoda. Dan nama Tuhan akan dihujat orang. Nama Tuhan akan dijelek-jelek. Menjadi jelek oleh karena perbuatan hidup kita. Pagi ini biarlah kita dalam melakukan segala sesuatu. Menjalani 24 jam dan hari-hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Jangan penuh sungut-sungut, jangan penuh sungut-sungut. Jangan penuh berbantah-bantah, tapi belajarlah untuk semakin menaikkan level kehidupan kita, membawa orientasi perjalanan hidup kita, bahwa hidupku tujuannya bukan hanya di dunia, tetapi hidup kekal bersama Tuhan di surganya yang mulia. Supaya mampu menampilkan identitas kita sebagai anak-anak terangnya Tuhan. Amin. Jadi kalau kehidupan kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tanda bahwa kita ini orang yang mengerjakan karya keselamatan dan juga membuktikan bahwa kita ini juga anak terangnya Tuhan. Amin. Anak terangnya Tuhan. Kalau kita ini anaknya terang Tuhan, maka yang terjadi, yang muncul dalam kehidupan kita, pekerjaan yang kita lakukan, perbuatan yang kita perbuat, perbuatan yang jauh dari rasa sungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari perhatikan ayat yang ke-8, ya, 18 ini dikatakan di situ juga, Paulus juga mengatakan, saya mulai dari ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengerjakan karya keselamatan adalah orang itu berani berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang itu tidak malu berpegang kepada kebenaran firman. Hidupnya, perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia perbuat, yang dikerjakan, mengerjakan karya keselamatan, dikatakan di situ ayat yang ke-16, sambil berpegang kepada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Tuhan, menyatakan diri. Kalau orang tidak mengerjakan karya keselamatan, waktu mendengar Yesus mau hadir, Yesus mau datang kedua kali, orang akan takut. Orang akan takut, orang akan gelisah, akan cemas, macam-macam pikirannya. Kenapa? Karena hidupnya tidak berpegang kepada firman kehidupan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Oh, jangan-jangan aku dihukum. Ya pasti. Ketika kehidupan kita tidak mengerjakan karya keselamatan dan tidak mau berpegang kepada firman kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sudah pasti engkau akan dihukum. Engkau akan kehilangan keselamatan itu. Bukan Tuhan yang mengambil, tetapi kita sendiri yang merusak gambar diri Tuhan dalam kehidupan kita. Gambar diri Tuhan jadi tidak nampak jelas. Kenapa? Karena yang mendominasi hidup kita bukan kebenaran firman-Nya, tetapi gaya hidup kita, perbuatan kita yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jadilah orang yang mengerjakan karya keselamatan, berpeganglah kepada firman kehidupan yang terus Tuhan ajarkan lewat tuntunan Allah Roh Kudus. Hari ini Pentakosta sudah terjadi, urapannya sudah dicurahkan. Orang-orang mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Seharusnya kita boleh semakin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, meningkatkan kehidupan kualitas hidup kita bersama dengan Tuhan. Ingat, tidak percuma berlomba-lomba dan bersusah-susah di dalam Tuhan. Katakan amin. Tidak percuma berlomba-lomba, bersusah-susah. Ketika kau berpegang kepada kitab kehidupannya Tuhan, kepada firman kehidupannya Tuhan, kau tidak percuma, kau tidak bersusah-susah.
tetapi ada pahala yang Tuhan siapkan dalam kehidupan ini. Bahkan Rasul Paulus pun berani mengatakan dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, kalau aku pun mati, nyawaku ini mati dikorbankan untuk Tuhan, aku akan bangga karena aku berpegang kepada firman kehidupan dan aku mengerjakan keselamatan. Dan ayat yang ke-18 bagian akhir dikatakan, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku, kata Paulus. Kita harus belajar, kalau Paulus bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita harus bisa, amin. Karena roh Tuhan juga mengurapi kita, roh Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Mari pagi ini kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Kita respon